Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa, kembali kita belajar bersama dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan. Pada kesempatan kali ini merupakan pengantar pada mata kuliah di mana manajemen pendidikan yang dibahas adalah dalam skop yang global atau lebih dikenal dengan istilah manajemen pendidikan makro. Rekan-rekan mahasiswa yang belum sarapan, yang belum makan, ini saya sediakan nasi goreng daring. Insya Allah menambah kenyang rekan-rekan mahasiswa semuanya. Dari dua gambar nasi goreng yang ada di piring ini, menunjukkan yang satu tidak tertata rapi dan yang satu tertata rapi. Yang sebelah kanan atas nasi goreng dikemas sedemikian rupa, sehingga tampak artistik, tampak lebih elegan, tampak lebih indah dilihat dibanding dengan yang ada di sebelah kiri. Inilah yang disebut dengan seni mengelola, mengatur, melaksanakan, dan mengendalikan. Manajemen adalah satu kegiatan atau satu seni, satu keterampilan dari seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Ini adalah manajemen, sehingga sebagaimana yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, kegunaan dari manajemen ini adalah untuk mengatur, untuk mengelola, untuk mengarahkan orang-orang yang ada di satu organisasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam suatu ruang lingkup pendidikan, ini terbagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan ruang lingkup makro, meso, dan mikro. Untuk meso dan mikro, ini kita satukan saja menjadi mikro, dan untuk makro, ini berisi tentang ruang lingkup pendidikan secara luas, secara nasional, provinsi, di mana berisi tentang manajemen secara umum, tentang pendidikan itu sendiri dengan komponen-komponennya, kemudian organisasi, kebijakan-kebijakan dari pemerintah, dan bidang garapan. Sementara untuk sistem mikro atau pendidikan pada tataran mikro adalah pendidikan yang ada pada lembaga-lembaga pendidikan, di sekolah-sekolah, dan dalam proses pembelajaran yang dikelola oleh guru. Rekan-rekan mahasiswa, pendidikan akan berhasil dengan baik ketika disentuh melalui proses manajemen yang baik pula. Dengan demikian, tujuan-tujuan dari pendidikan nasional tentu dapat tercapai secara maksimal. Namun diingat bahwa pada masa ini tantangan banyak sekali dihadapi di dalam lingkup pendidikan, termasuk di Indonesia. Pengaruh dari revolusi industri 4.0, era society 5.0, era disruptif, dan SDGs. Untuk era 4.0, ini adalah pengaruh dari perkembangan teknologi di dunia, di mana segala sesuatu sekarang sudah bersifat digital, tidak lagi manual. Begitu pula dalam pendidikan, proses pembelajaran pun tidak hanya dapat dilakukan secara luring, namun dilakukan juga secara daring. Pada era Society 5.0, masyarakat mampu menyelesaikan persoalan-persoalan dengan memanfaatkan teknologi pada era 4.0. Sementara tantangan yang dihadapi lain adalah adanya era disruptif, yaitu bermunculan inovasi teknologi yang akan mengganggu sistem lama, sehingga tantangan kita adalah untuk selalu menuntut ilmu, berkreasi, berinovasi, sehingga tidak akan tertinggal dengan kondisi yang terbaru pada saat ini, khususnya yang bisa diterapkan di lingkungan pendidikan.
Dan untuk SDGs, ini adalah tantangan terbesar kita, di mana harapannya adalah melalui pendidikan kita akan mampu meningkatkan kesejahteraan tidak hanya individual, masyarakat, namun juga secara nasional di Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang pendidikan umum atau General Education. General Education ini berasal dari Amerika, yaitu pendidikan berkenaan dengan pengembangan keseluruhan kepribadian seseorang dalam kaitannya dengan masyarakat dan lingkungan hidupnya. General Education juga diartikan sebagai pengembangan daya kemampuan manusia, pendidikan komprehensif untuk meningkatkan kemampuan intelektual rasional atau kognitif, emosional yang penuh kesadaran atau afektif, dan keterampilan dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu kognitif afektif. Dan psikomotor, yaitu yang berlaku untuk semua orang secara umum. Dengan demikian, tujuan pendidikan umum yaitu untuk membina peserta didik, mahasiswa, berpribadi baik sesuai dengan agama yang dianut, berperan dalam pembangunan bangsa, dan ikut aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, serta mampu berpikir secara interdisipliner dan mampu memahami pikiran para ahli berbagai ilmu pengetahuan. Apa yang dituangkan dalam General Education atau pendidikan umum telah termaktub di dalam pendidikan di Indonesia atau pendidikan nasional. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 3 dinyatakan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan demikian, manajemen pendidikan merupakan seni mengelola, mengatur, melaksanakan, mengendalikan seluruh komponen pendidikan, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di dalamnya, diarahkan agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Maka diharapkan standar kompetensi lulusan di Indonesia akan memiliki sikap yang terbagi menjadi dua, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial, memiliki pengetahuan dan kompeten di dalam keterampilannya. Demikian pengantar video pembelajaran manajemen pendidikan secara umum. Sampai jumpa pada bahasan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.